Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar semua sahabat sekalian? Mudah-mudahan di hari ini tetap semangat, tetap sehat. Yang dagang didoain mudah-mudahan dagangnya laris manis ya. Yang belum dagang gimana, Tad? Yang belum dagang semangat mengawali dagang. Nah, tema kita di hari ini kita masih bicara tentang bisnis ya, tentang dagang, bagaimana kemudian kita menjadi pengusaha tidak hanya mencari untungnya tapi juga dapat keberkahannya, yang salah satu tandanya lah hati kita tenang, keluarga kita tenang, pokoknya bahagia deh kira-kira gitu. Nah, sahabat Sendra sekalian dimanapun sahabat berada, tema kita di hari ini kita akan berbicara tentang menjadi pengusaha yang islami dan berkah. Muda berusaha, tua bahagia, mati masuk surga. Mau nggak? Harus mau dong ya. Jadi semangat luar biasa. Nah, pertanyaannya sederhana, apa sih fondasi yang harus kita lakukan? Apa sih kekuatan yang harus kita bangun? Nah, sebagai seorang muslim, sebagai seorang pribadi muslim, setidaknya keluarga muslim itu harus punya empat fondasi yang kuat kira-kira, agar kemudian dia bisa mencapai kebahagiaan tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat kelak. Kekuatan yang pertama adalah kekuatan akidah. Akidahnya harus kuat, ya, yakin betul bahwa yang ngatur rezeki itu Allah. Ya, yang ngasih rezeki itu Allah, yang gerakin orang datang belanja juga Allah. Jadi akidah seorang pengusaha harus kuat. Yang kedua, kuat pula ibadahnya. Ya, jadi pengusaha itu ya tidak hanya kuat rajin semangat dagang, tapi ibadahnya juga harus semangat. Itu yang dilakukan oleh para sahabat Nabi, ya, termasuk Rasulullah sendiri. Ya, masya Allah luar biasa. Lalu kuat ilmunya. Ya, ilmunya harus kuat, harus jadi orang-orang yang soleh, yang ilmuwan, ya, yang masya Allah luar biasa. Dengan ilmu itu kemudian bangkit, melakukan inovasi terbarukan. Nah, tapi jangan lupa akidahnya kuat, ibadahnya kuat, ilmunya kuat. Tapi kalau nggak punya duit, wah, susah juga kira-kira gitu ya, repot juga. Nah, oleh karena itu harus kuat ekonomi. Nah, kenapa harus kuat ekonomi ini? Lalu apa bahayanya kalau kemudian muslim itu tidak kuat ekonomi? Pasti akan berbahaya banget. Nah, pertama, hasil riset menunjukkan bahwa berdasarkan data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, itu menunjukkan bahwa angka perceraian di Indonesia itu menduduki peringkat tertinggi di Asia Pasifik sejak lama kira-kira itu. Dan itu Masya Allah luar biasa ya. Jadi kalau kita perhatikan, itu menunjukkan bahwa salah satu penyebabnya adalah karena perceraian. Perceraian itu adalah akibat apa? Karena persoalan ekonomi. Nah, ini rada-rada juga nih kira-kira. Lihat orang beli handphone, nah pingin beli handphone. Lihat orang beli rumah, pingin beli rumah. Lihat orang traveling, pingin traveling. Tapi nggak punya duitnya. Nah, kira-kira kalau nggak punya duitnya gimana nih? Nah, akhirnya terjadilah perceraian dan berbagai macam. Lalu yang kedua, rawan hilang fondasi iman nih. Nah, punya idealis tinggi, punya mimpi tinggi, tapi kalau nggak punya duit, nah repot juga. Maka wajar sering diajarkan pada kita, kadal faqru ayyakuna kufra, bahwa kemiskinan itu mendekatkan kita pada kekufuran. Oleh karena itu, kalau mau jadi idealisme, nah uangnya juga kuat nih, ya. Setuju ya sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian dimanapun sahabat berada, ada pesan Allah yang menjadi sangat penting untuk kita renungkan bersama, ya, bahwa di dalam surat An-Nisa ayat 9 ini dikatakan bahwa hendaklah takut ya kepada Allah, ya, yaitu di mana orang-orang yang meninggalkan di belakang mereka adalah sebuah zuriyah di'afan, sebuah generasi yang lemah. Lemah apa Ustaz? Lemah akidahnya, lemah imannya, lemah ilmunya, tapi lemah juga ekonominya. Jadi agar kita terhindar dari ini, semangatlah berdagang. Awali bisnis yang besar itu dengan bisnis yang kecil. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita membangun ketahanan ekonomi keluarga kita. Ada dua pilihannya. Pilihan pertama adalah bekerja. Dan kalau sahabat-sahabat suka bekerja, silakan bekerja. Carilah dengan bekerja mendapatkan gaji, dan dari gaji itu kemudian digunakan, dimanfaatkan untuk kemudian keberlangsungan hidup. Tapi ada yang kedua, yaitu berdagang. Nah, berdagang ini tentu tidak semua orang. Karena berdagang ini kita akan dihadapkan pada 3 risiko. Risiko untung, risiko impas, risiko rugi. Nah, kalau kerja pasti untung, ya. Tapi kalau dagang, Masya Allah luar biasa. Tapi nggak mungkin lah kita rugi terus kira-kira gitu kan. Ada saatnya impas, tapi kebanyakan rata-rata adalah untung. Nah, sahabat-sahabat sekalian dimanapun sahabat berada,
Nah, kalau kita lihat nih dari sisi keuntungan nih antara pekerja dan pebisnis atau pengusaha dari sisi pendapatan. Yang pertama kalau kita hitung-hitung kira-kira ya, maka pekerja versus pedagang dari sisi pendapatan dan peluang lebih cepat kaya dan lebih banyak bisa bersedekah, berzakat, berwakaf dan berbagai macamnya, maka pedagang lebih punya kesempatan lebih tinggi. Nah, sahabat-sahabat coba bayangin ya. Andai kata nih pekerja itu gajinya 2 juta per bulan, maka dikali dengan 12 bulan dalam 1 tahun, maka idealnya dia mendapatkan 24 juta. Nah, dikali 10 tahun ya, berarti sekitar 240 juta. Nah, kira-kira kalau hitung-hitungan harga rumah lah sekarang di Jakarta dan sekitarnya, nah akan sulit nih, kecuali puasa dulu nih, ya, puasa nggak makan-makan, jadi 240 juta. 20 tahun berapa lama, Ustaz? 480 juta. Nah, coba sekarang kita bandingkan dengan pendapatan kaum pedagang, ya, berapa? Pedagang itu, ya, ini kita asumsikan cash flow pedagang itu rata-rata 1 juta per hari dengan keuntungan ya sekitar 30%. Atau 300.000 per hari. Kali 30 hari sekitar 9 juta rupiah. Nah, kita buatlah di sini 10 juta. 10 juta 1 bulan kali 12 bulan 120 juta. Kali 10 tahun 1,2 miliar. Wow, keren. Nah, kebayang itu ya enaknya jadi pedagang atau pengusaha ya. Nah, kalau 20 tahun berapa? 2,4 miliar. Wajar. Kalau mau bangun masjid, yang pertama kali dicari siapa? Mana nih pedagangnya nih? Ayo bantu dong. Mau bangun pesantren juga gitu. Mau bangun sekolah juga begitu. Wajar kalau kemudian dicarilah kaum pedagang ini. Nah, sahabat sentra sekalian, dimanapun sahabat berada, itu baru 1 juta cash flow-nya. Gimana sih kalau dagangannya 1 hari laris manis online atau offline-nya adalah anggaplah 10 juta misalnya kira-kira gitu. Nah, kebayang sahabat-sahabat sekalian per hari dengan keuntungan 30% berarti 3 juta tuh 1 hari. Kali 30 hari, 90 juta men per bulan. Itu lebih besar dibandingkan gajinya bupati, gubernur, dan berbagai macamnya. Nah, Masya Allah luar biasa. Nah, itu dengan demikian kita bisa melihat bahwa peluang keuntungan, peluang kaya, peluang bisa membantu dan berbagai macamnya akan terletak pada akan dimiliki oleh kaum pedagang ini. Oleh karena itu, tidak ada kata kemudian, ayo berdagang. Nah, sahabat sentra sekalian, dimanapun sahabat berada, yang kedua, yang berikutnya adalah kita bertanya juga nih, mengapa harus jadi pebisnis dalam Islam? Orang selalu bertanya, ngapain sih jadi pedagang? Ngapain sih capek-capek jadi pengusaha? Enak duduk di kantor. Enak di mana kira-kira gitu? Alasan yang pertama adalah Allah halalkan dagang, Allah haramkan riba. Dalam surah Al-Baqarah 275 dikatakan, wa akhallallahu al-bai'. Allah halalkan jual beli, wa harramar riba. Allah haramkan riba. Tapi terbalik nih. Ayo sahabat-sahabat sama-sama merenung ya di hari ini ya. Terbalik ya. Apa yang terbaliknya, Ustaz? Takut dagang, nyaman main riba, suka nyimpan duit. Nah, kebalik. Padahal penuh keberkahan. Kalau Allah menghalalkan dagang, itu artinya di situ ada satu rahasia yang Masya Allah luar biasa. Kalau kita tekuni, ada keberkahan hidup untuk kita dan keluarga. Mau nggak? Dagang. Yang kedua, cari untung atau laba. Semua orang mau dagang, itu mimpinya adalah bagaimana dapat untung. Beli 10.000, jual 15.000. Margin selisihnya itu adalah 5.000. Untung 5.000. Kali 10 kali, sudah 50.000. Keren. Luar biasa. Nah, 9 di antara 10 pintu rezeki itu dagang. Wajar kalau kemudian tingkat tawakalnya kaum pedagang itu lebih tinggi dibandingkan pekerja. Kalau pekerja berapa Ustaz pintu rezekinya? 1. Apa pintu rezekinya Ustaz? Gaji. Nah, gajinya nggak naik, oleh majikannya nggak naik tuh. Nah, alangkah sempurnanya kalau kemudian kerja juga, dagang juga. Bisa nggak Ustaz? Bisa. Nah, kerja di pagi hari misalnya begitu, lalu sore hari atau pas pulang kantor jualan online dan berbagai macamnya. Bisa nggak Ustaz? Bisa. Atau kemudian jualan sambil kerja, ya bisa juga semua dilakukan. Nah, gimana caranya Ustaz? Mudharabah kita bagi hasil dengan orang lain, mempekerjakan banyak orang-orang yang kemudian ya dengan begitu kemudian mensejahterakan banyak orang. Jadi luar biasa. Nah, yang ketiga, ibadah mencari nafkah. Ya, jadi Masya Allah dagang itu ibadah. Suatu ketika ada seorang sahabat ya, lalu kemudian Rasulullah lewatlah di situ. Lalu Rasulullah mengatakan pada sahabat-sahabat lainnya, bagaimana pendapatmu tentang sahabat itu? Wah, Rasulullah dia kerja, waduh kasihan.
Nah, kata Rasulullah, dia mencari nafkah untuk keluarganya. Itu adalah jihad fi sabilillah. Masya Allah, luar biasa, disamakan dengan orang-orang yang berjuang ya di jalan Allah, mencari rezekinya Allah, berdagang, berusaha, bekerja, dan berbagai macamnya. Ayo, luar biasa, jadilah bagian daripada pedagang ini. Lalu yang keempat adalah merupakan pekerjaan mulia. Orang mengatakan, ih dia dagang, ih dia jualan, malu-maluin, nggak enak, pokoknya rapi nih, pakai dasi rapi kantor. Tahu nggak sahabat-sahabat sekalian, dagang itu pekerjaan mulia. Siapa bilang pekerjaan nggak mulia? Bayangin tuh, Rasulullah, Nabi Muhammad, itu umur 12 tahun sudah melakukan perjalanan dagang sampai ke Syria bersama pamannya. Masya Allah, luar biasa dahsyatnya. Ayahnya Rasulullah meninggal dalam perjalanan dagang. Kakeknya Rasulullah pedagang. Semuanya kaum pedagang. Masya Allah, luar biasa. Tahu nggak kita? Rasulullah di umur 25 tahun sudah dikenal sebagai seorang saudagar kaya yang luar biasa. Apa sih buktinya, Ustaz? Mas kawinnya onta yang kira-kira miliaran rupiah pada saat itu. Lalu kemudian qadarullah dipertemukan dengan seorang istri yang juga seorang pengusaha hebat bernama Khadijah. Yang Masya Allah luar biasa, ibunya kaum pengusaha di Arab pada masa itu. Jadi luar biasa, dan itu yang patut kita teladani. Tidak cukup hanya meneladani Rasulullah dari dari ibadahnya, tapi juga meneladani Rasulullah dari sisi semangat dagangnya. Ustaz, sempurna nggak Ustaz? Kalau kemudian cuma mengikuti Rasulullah hanya ibadahnya saja. Nah, alangkah sempurnanya kalau mengikuti Rasulullah semuanya. Makannya, cara makannya, ya cara hidupnya, termasuk cara bagaimana Rasulullah berdagang. Setuju? Nah, sahabat-sahabat sekalian dimanapun sahabat berada, lalu 7 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, kulluhum tujjar. Semua mereka kaum pedagang. Siapa yang sahabat-sahabat ingat? Ada Abdurrahman bin Auf, yang Masya Allah luar biasa, yang dikenal sebagai seorang saudagar yang kaya yang luar biasa, tapi rajin bersedekah. Ya. Yang berikutnya siapa? Ya, yang kita kenal lagi sahabat-sahabat Nabi yang luar biasa, ada Umar bin Khattab, ada Abu Bakar, dan banyak lagi sahabat-sahabat Nabi lainnya. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun sahabat berada, tidakkah sahabat-sahabat tertarik untuk meneladani gaya hidup Rasulullah berdagang ini? Ayo, bismillah, mulai hari ini, mulai. Dan berikutnya siapa? Khadijah, istrinya Rasulullah, juga sebagai seorang pedagang yang luar biasa dahsyatnya. Lalu suatu ketika ditanyakan, ya Rasulullah, mata pencarian apa yang baik Rasulullah? Seorang yang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih. Itu Masya Allah luar biasa. Jual beli, dagang, ayo berdagang. Lalu kemudian di dalam surat At-Taubah surat 5 juga dikatakan, kerjalah fantasiru fil ardi, juga di ayat lain dikatakan fantasiru fil ardi, bertebaran engkau di muka bumi, carilah rezekinya Allah, dagang, bawalah produkmu ke sana. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun sahabat berada, yang kelima, bebas mengatur waktu. Nah, kalau jadi pedagang tuh bebas mengatur waktunya. Mau tidur, ya tidur. Mau buka toko, ya buka toko. Tapi ingat, ketika buka toko ente tidur, ente rugi. Nah, pilih mana kira-kira? Ya, jadi semangatnya, Masya Allah, produktivitasnya luar biasa, nggak tanggung-tanggung. Nah, itulah beberapa alasan kenapa seorang harus menjadi pengusaha Muslim yang hebat. Lalu kemudian inilah 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Di hadis Rasulullah dikatakan, dari hadis Rasulullah dari Abdurrahman bin Auf, dia berkata, ya, bahwa ada 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Di situ kita lihat, ya, ada Abu Bakar masuk surga, Umar masuk surga, Utsman masuk surga. Masya Allah, Utsman bin Affan yang sangat dikenal sebagai seorang yang ahli wakaf, ahli sedekah, dan juga sebagai seorang saudagar yang hebat di masanya. Ya, Thaha masuk surga, Zubair juga masuk surga, termasuk Abdurrahman bin Auf masuk surga. Nah, kalau kita perhatikan semuanya ini, sebagian besar adalah kaum pedagang. Jangan kemudian, aduh aku takut jadi pedagang, nanti hisapnya panjang. Lihatlah, ini contoh bahwa saudagar-saudagar yang dijamin masuk surga, di antara saudagar-saudagar ini adalah semua mereka berprofesi sebagai seorang pedagang, sebagai seorang saudagar. Tidakkah kita tertarik? Ayo anak-anak muda, semangat, sempurnakan hidup kita. Salah satunya adalah menekuni dunia dagang ini. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun sahabat berada, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara kita memulai berdagang? Kadang bingung, mulainya dari mana, Tat? Bingung juga kadang-kadang kan? Yang pertama, jualan. Ya, jualan barang orang, atau kemudian jualan barang atau jasa agar dapat untung. Ya, sesuai dengan hobi. Hobinya apa nih? Hobinya kuliner. Dagang tuh kuliner. Hobinya apa nih? Passion, jualan jilbab, jualan
kaos kaki atau apa. Malu nggak Ustaz? Nggak usah malu. Yang penting dapat untung halal insya Allah. Ya, atau kemudian jual jasa ya, menjadi perantara ya. Jadi Masya Allah luar biasa. Banyak sekali jasa ibadah haji, umroh dan berbagai macamnya, traveling, wisata halal. Wah, terbuka semuanya. Pokoknya semangat. Yang kedua, apa bisa kita lakukan selain jualan? Jualin. Oh, kok jualin Ustaz? Iya, jualin. Jualin maksudnya jualan barang teman ya. Bantu teman jualin barangnya ya. Misalnya sambil kuliah nih. Ada yang kuliah nggak nih? Yang kuliah sambil ke kampus, bantu tuh temannya jualan ya. Jilbab, kemudian dagangin lagi, dapat untungnya ya. Beli 10.000, jual 13.000, dapat untung 3.000. 3.000 kali 10, 30.000. Keren juga, lama-lama SPP-nya bayar sendiri, mandiri. Wah, keren. Itu anak muda yang sekarang luar biasa ya. Atau kemudian jadi apa? Jadi dropship, jadi reseller, dan banyak lagi yang bisa dilakukan. Apalagi di zaman teknologi, Masya Allah luar biasa canggih. Kita dagangnya di Ciputat, kita dagangnya di Jakarta, tapi yang belanja orang mana? Orang Hong Kong, orang Mesir, dan berbagai macamnya. Nah, semangat terus ya. Apa tadi? Jualan atau jualin. Nah, sahabat Santa sekalian dimanapun sahabat berada, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara jadi pebisnis Islam dan berkah. Nah, selama ini orang hanya berorientasi, hanya memikirkan untung lagi. Ternyata dalam Islam kita diajarkan tidak hanya sekedar untung. Kalau untung pastilah semua orang mendapatkan untung. Tapi apakah dagangan kita ini halal? Apakah dagangan kita ini diberkahi Allah? Persoalannya adalah nanti ya dalam Islam itu dua akan diaudit ya. Yang pertama min aina iktasaba, dari mana kau peroleh hartamu. Nah, kalau hartamu dari dagang kemudian kau dari cara yang haram, nah untungnya dapat tapi neraka menanti. Wajar kalau kemudian kehati-hatian kaum pedagang itu yang muslim, Masya Allah luar biasa kehati-hatiannya. Nah, bagaimana caranya biar hati-hati menjadi pedagang yang islami, yang diberkahi Allah, yang insya Allah kemudian masuk surga? Pertama, pastikan barang yang dijual halal ya, catat tuh halal ya. Buat apa kemudian jual sesuatu yang haram? Pilih mana nih ente nih kira-kira nih ya? Jual khamar atau jual roti ini kira-kira? Pilih mana nih? Khamar ya, khamar bir dan berbagai macamnya alkohol itu ya. Untungnya besar tuh, semakin lama fragmentasinya semakin mahal. Roti 3 hari basi. Nah, pilih mana kira-kira? Dari sisi untung jual khamar. Tapi dari sisi halal dan berkah jual roti. Masya Allah, ini kira-kira analogi yang luar biasa. Kadang-kadang tidak jarang kemudian kita halal, haram, hantam saja. Ingat, sahabat, ingat. Apa? Untungnya nggak seberapa, tapi dosanya sudah tercatat. Sudahlah, jual barang yang halal. Anak istri tenang, ya, keluarga tenang, ya, hati penuh ketenangan, keberkahan. Masya Allah, insya Allah nanti surga. Ya. Kalau sudah meninggal nanti insya Allah mudah-mudahan dikumpulkan Allah di surganya. Tuh keren ya. Yang kedua, pastikan cara bisnis atau jualannya halal. Barangnya halal, roti, tapi nipu. Wah, jadi nggak halal juga kan? Ya, Mas manis nggak nih Mas? Wah, manis banget. Padahal dia sudah tahu tuh mangganya masem, tapi dia bilang bohong tuh agar barang dagangannya laris manis. Oh, manis banget Mas. Itu namanya tidak berkah. Ya, berbohong, ya, menipu, nggak boleh. Ya, contoh lagi takaran, ya, wajar kalau kemudian ayat pertama kali turun ketika Rasulullah hijrah ke Madinah apa? Wailul lil mutaffifin, celakalah bagi anda yang curang. Nah, diajarkan pada kita di satu sisi semangat dagang, tapi diajarin dagangnya dagangi berkah. Gimana caranya? Wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang yang curang. Kalau dia nimbang untuk dirinya dia cukupin, tapi kalau nimbang untuk orang lain dia kurangin. Ayo, sahabat-sahabat, ada nggak nih yang dagangnya nggak bener? Nah, mulai sekarang, ayo, Bismillah, ya, untungnya kita dapat, halal, berkahnya juga kita dapat. Setuju? Nah, sahabat senta sekalian dimanapun sahabat berada, yang ketiga, hindari hutang riba. Apaan tuh Ustadz riba? Nah, riba itu tidak dibenarkan. Kadang-kadang tidak jarang nih, bisnis pertama nggak pakai riba, men. Tapi kalau bisnis kedua, wah, nafsunya tinggi banget tapi nggak punya duit, akhirnya pinjem tuh ke bank. Pakai apa Ustadz? Bayar bunga. Bunganya itu yang dikatakan riba. Apa kata Allah di dalam Al-Quran, ya? Yamhaqullah riba wa yurbis shadaqat. Allah musnahkan tuh harta riba, ya. Nggak di awal, kadang-kadang di pertengahan, nggak di tengah, kadang-kadang di akhir. Tapi yakin dan percayalah, hampir semua pengusaha yang pernah bermain dengan hutang riba, semua mereka mengatakan gua kapok. Kenapa kapok? Iya, taubat. Kenapa? Karena Masya Allah,
Yang ngasih rezeki itu Allah, yang ngatur rezeki itu Allah, yang bikin dagangan kita laris manis itu Allah. Lalu kemudian ketika larangan Allah kita lakukan, riba yang Allah haramkan itu kita lakukan, mungkin enggak kira-kira bisnis kita top share? Mungkin enggak bisnis kita lancar? Nah, mungkin. Sudahlah, ya, orang sudah kapok, masa kita lakukan juga? Sudah, say no to riba, katakan tidak to riba. Lalu kemudian yang keempat, bayar zakat. Ingat tuh, ya, bayar zakat dan biasakan bersedekah dan berwakaf. Di dalam setiap harta seorang pengusaha, pedagang, itu ada haknya orang lain, 2,5% wajib zakatnya kalau sudah terpenuhi nisab dan khaulnya. Nah, ya, jadi jangan lupa nanti, Ustadz kalau 1 juta berapa Ustadz 2,5%-nya? Ya, sedikit, 25.000. Tapi kalau nanti sahabat-sahabat nih yang lagi nonton nih, nanti dagangannya laris manis, doain sama Ustaz Indra nih, nanti dagangannya sampai misalnya 1 miliar, berapa 2,5% zakat yang harus dikeluarkan? 1 miliar, 2,5%-nya 25 juta rupiah. Nah, masih berani nggak nih? Masih berani nggak bersihin hartanya? Bayar zakat 2,5%, 25 juta. Berat. Kalau 25.000, oke. Kalau 25 juta, ya Allah, 25 juta bayar hutang sama Allah. 4 miliar berapa? 100 juta. Tuh, setannya lebih besar lagi. Tapi yakin dan percaya, kalau sebagai pedagang, pengusaha, kita keluarkan, bersihkan harta kita dengan zakat 2,5% haknya orang lain, maka yes that Allah tambah itu, masya Allah, luar biasa. Tapi sekali-kali jangan coba-coba ya, nggak bayar zakat. Allah punya senjata, punten, senjatanya apa? Kemalingan, tabrakan, pokoknya banyak lah macam-macam senjatanya Allah. Mudah bagi Allah memberi harta, tapi mudah juga bagi Allah mengambil. Yuk, yang dagang laris manis, ya, tunaikan zakat. Kalau sudah zakatnya ditunaikan, mau ngapain lagi? Bayar, ya. Biasakan bersedekah. Di pagi hari sedekah, merem aja lah, ya. Apa janji Allah dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah? Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habba. 1 jadi 7, 7 jadi 100, 700% balasannya Allah. Wah, keren. Wajar kalau kemudian kalau banyak pedagang yang Islami itu, ya, semakin rajin dia bersedekah, semakin rajin dia melobi Allah dengan sedekah, rezekinya bertambah terus. 700%. Kebayang sih, ya, punya sedekah 1 juta, dapatnya berapa tuh 700%? 7 juta. Nah, kita taruh uang kita di bank, di lembaga keuangan, 1 juta, imbal bagi hasilnya 7%. Bagi 12 bulan, ekuivalen dengan 0,5%. Cuma dapat 5.000 sama manusia, 7 juta sama Allah. Banyakin mana? Banyakan yang mana? Banyak sama Allah. Ustadz, aku nggak lihat kan. Anakmu sehat, istrimu sehat, ya, karena sehat kamu bisa dagang. Coba bayangin satu saja, maaf, dan kira-kira sakit, dagangannya pindah ke rumah sakit. Disitulah kemudian kita menjaga kedekatan kita kepada Allah. Ya, zakatnya ditunaikan, terus, ya, lancarin dengan sedekah, dan jangan lupa kemudian, ya, berwakaf. Nah, orang yang hebat itu adalah tidak hanya sibuk memikirkan active income, tapi juga sibuk memikirkan passive income, yaitu dengan berwakaf. Napasnya boleh berhenti nih, tapi pahala, ya, wakafnya senantiasa mengalir. Contoh tuh pedagang hebat bernama Utsman bin Affan yang hari ini masih tercantum di namanya di Madinah, rekening wakaf Utsman bin Affan. Masya Allah, tubuhnya kaku 1400 tahun yang silam, tapi pahala tetap senantiasa mengalir sampai hari ini. Nah, pedagang yang hebat, rajin berzakat, rajin bersedekah, tapi abadikan hidup kita dengan berwakaf. Setuju? Nah, sahabat Anda sekalian dimanapun sahabat berada, yang kelima adalah biasakan menabung. Nah, kebiasaan kaum pedagang itu, maaf nih, kadang-kadang kalau sudah dapat duit nih, lupa nabung, habisin. Ya, sebaiknya ada dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah dapat uang untung dari dagang, ya, boleh digunakan untuk konsumsi, ya, kebutuhan sehari-hari anak dan istri. Tapi jangan lupa 1/3 lagi diapain Ustadz? Ya, itu disimpan untuk berjaga-jaga. Mana tahu nanti ada barang baru kita mau beli lagi. Nah, dari situ diambil uangnya. Nah, boleh jadi suatu saat ada musibah atau masalah, dari situ diambilnya. Nah, yang ketiga 1/3 buat apa Ustadz? Nah, diinvestasikan lagi, ya, diproduktifkan lagi. Nah, Masya Allah, mana tahu nanti dari itu kemudian menjadi besar, dan Masya Allah, luar biasa dahsyatnya. Nah, semakin banyak hartanya. Nah, yang terakhir, jangan lupa nih, kerja keras, ya, nggak boleh bermalas-malas, ya,
Rasulullah dan para sahabat semuanya semangat bekerja keras, ya. Persoalan hasil itu urusan Allah, tapi persoalan bekerja, semangat bekerja itu urusan kita. Tapi nanti hasilnya 10.000, alhamdulillah. 100.000, alhamdulillah. 1 juta, alhamdulillah. Nggak dapat, ya sebatas itulah rezeki kita dan keluarga hari ini. Jadi urusan hasil urusan Allah, urusan semangat urusan kita. Setuju? Nah, jangan malas, ya. Aduh, udah punya dagangan tapi malas. Jangan, semangat terus. Karena pedagang itu semakin cepat dia, ya, semangatnya, semakin cepat dia bekerja atau berusaha, maka semakin cepat pula kemudian kesuksesan akan diperoleh, maka semakin cepat pula dia bisa menikmati hasil suksesnya. Nah, ini berbeda dengan pekerja. Lalu kemudian sabar. Kadang-kadang dapat untung, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang ada masalah, kadang-kadang enggak, ya. Kadang-kadang ketipu, ya kadang-kadang enggak. Nah, dalam kondisi apapun tetap selalu sabar, istiqamah, terus berbaik sangka kepada Allah. Kalau hari ini gua nggak dapat untung, yakin dan percaya masih ada hari esok, masih ada dagangan besok pagi yang insya Allah mudah-mudahan Allah berikan. Sabar, ya. Dengan sabar itu kemudian kita akan menjadi pebisnis, pengusaha yang hebat seperti Utsman bin Affan, seperti Abdurrahman bin Auf. Nah, banyak lagi, bahkan seperti Rasulullah. Nah, di Indonesia kita kenal juga ada banyak pengusaha-pengusaha yang hebat. Ya, di masa lalu kita kenal ada Ki Haji Ahmad Dahlan, ada Nahdlatul Tujjar, kebangkitan kaum pedagang di NU, dan banyak lagi, ya, yang melahirkan kaum pedagang yang hebat. Nah, sahabat-sahabat sekalian dimanapun sahabat berada, nah dengan demikian yakin dan percayalah, tidak hanya kemudian kekuatan fisik yang kita andalkan dalam dagang ini. Kalau hanya mengandalkan otak kita, mengandalkan otot kita, mengandalkan tenaga kita, terbatas. Bagaimana caranya Ustadz? Biar dagang itu tetap nikmat, dagang itu tetap berkah. Gimana caranya? Libatkan Allah, lobby Allah. Kenapa lobby Allah Ustadz? Kita itu penerima rezeki, kita itu pemakan rezeki, bukan pengatur rezeki. Kalau begitu yang kita lobby, selain kemudian mati-matian bersungguh-sungguh ikhtiar maksimal dalam menyiapkan barang dagangan, tapi mati-matian pula untuk kemudian melobi yang ngasih rezeki, yang ngatur rezeki itu. Bagaimana caranya Ustadz? Buka surat Fatir ayat ke-29. Apa di situ dikatakan? Ya, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah, ya. Orang-orang yang rajin, ya. Rajin apa di situ? Rajin baca Al-Quran. Kenapa rajin baca Al-Quran? Karena di Al-Quran itu tercantum di situ mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh dilakukan, mana dagangan yang nggak boleh dilakukan. Maka rajinlah membaca Al-Quran. Kemudian memastikan bahwa dagangan kita dagangan yang senantiasa lurus di jalan Allah. Tapi jangan lupa wa aqamus shalah, tunaikan salat. Ya, ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini barang dagangan lagi laris manis nih. Kira-kira mana yang dipilih nih? Terus dagang atau memenuhi panggilan Allah? Tutup sebentar barang dagangan, berhenti sebentar, lapor ke Allah. Yakin dan percaya. Masih ingat kita bagaimana Sa'labah karena rajin sholat kemudian rezekinya top share lancar. Tapi ketika dia sudah sibuk dengan binatang ternaknya, dia lupa Allahnya. Akhirnya apa? Yang terjadi? Allah ambil lagi semua barang dagangan, binatang ternaknya. Jadi Masya Allah luar biasa. Bahkan di dalam surat Taha, ya, dikatakan, dalam surat Taha 132 dikatakan, wa'mur ahlaka bis shalah. Perintahkan keluargamu untuk salat. Wastabir, dan bersabarlah. Kamu tidak perlu tanya tentang rezeki. Nahnu. Nah, di situ ada kata-kata nahnu. Kami yang kasih rezeki. Itu artinya ada peran Allah, ada peran manusia. Manusia kita yang berdagang, tapi peran Allah juga ada. Tapi peran Allah menentukan. Tidak perlu kamu tanya, tidak kamu takut tentang rezeki. Nahnu, kami kasih rezeki. Kenapa? Wal akibatu littaqwa. Karena Anda termasuk orang yang rajin sholat. Masya Allah. 1 jam kita tunda, ya. Kita tunda kemudian sholat kita. 1 jam Allah tunda rezeki kita. Tapi kalau kemudian, ya, 1 jam dagangan kita tunda, kita lapor ke Allah, maka yang 1 jam kita tinggalkan tadi Allah ganti itu. Ada banyak pengusaha-pengusaha membuktikan. Masih ingat kita, ya, bagaimana Mas Budi Harta, seorang pengusaha tukang baja keliling, sekarang menjadi pengusaha baja kelas nama. Mobil-mobilnya lewat di jalan tol kita, tulisannya utamakan sholat dan selamat. Masya Allah, hari ini Mas Budi Harta mengatakan tempat terbaik di pabrik saya adalah masjid dan musholahnya. Masya Allah, waktu sholat berhenti semua. Dalam logika manusia rugi.
Tapi dalam logikanya Allah tidak ada rugi. Yasda. Mudah bagi Allah memberi, mudah pula bagi Allah mengambilnya kalau kita tidak taat kepada Allah. Yuk, sholat. Nah, kemudian sahabat Anda sekalian, wa mimma razaqnahum sirran wa alaniya wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya. Rajin bersedekah. Hampir semua kebiasaan orang-orang kaya yang hebat adalah rajin bersedekah. Kita masih ingat bagaimana Mas Mono, pemilik ayam bakar Mas Mono. Saya pernah bertemu dengan Mas Mono. Saya bilang, Mas, sampean nih Mas kok setiap Senin dan Kamis orang yang makan di warungnya itu digratiskan. Saya bilang, nggak rugi Mas. Enggak. Kenapa nggak rugi? Saya bilang, ya alhamdulillah dulu lakunya 1000 kotak, sekarang lakunya 5000 kotak. Siapa yang gerakinnya? Masya Allah, luar biasa dahsyatnya. Ada banyak lagi pengusaha-pengusaha hebat yang melibatkan Allah dengan cara bersedekah. Ternyata mereka sukses luar biasa. Nah, giliran sahabat-sahabat kemudian untuk menerapkan cara ini dengan melobi Allah. Yaitu apa tadi? Masih ingat? Yang pertama rajin baca Al-Quran. Yang kedua adalah rajin sholat. Yang ketiga rajin bersedekah. Ustaz Hendra doain mudah-mudahan keberkahan dengan kemudian melobi Allah dan juga maksimal melobi manusianya. Nah, sahabat Hendra sekalian, terakhir nih, ya, apa sih Ustaz kesimpulannya? Semua orang, sahabat semuanya, Ustaz Hendra dan kita bersama bisa menjadi pengusaha, ya, dan bisa menjadi pebisnis yang hebat, yang dapat berkembang menjadi bisnis yang besar, Islami dan penuh keberkahan, tidak peduli apapun latar belakang pendidikan dan tingkat sosial kita. Menjadi pengusaha muda sukses adalah impian setiap orang. Sahabat-sahabat bisa menjadi pengusaha Islami sukses berkah sama seperti seorang bayi yang pasti dapat berjalan. Masya Allah, luar biasa. Jatuh tepluk, kata ibunya, kamu bisa, ayo bangkit lagi, kamu bisa. Akhirnya bisalah kita berjalan. Itu juga dengan dagang. Bacalah buku dagang yang banyak, bacalah buku tentang bisnis yang banyak. Tapi syarat untuk bisa merasakan nikmatnya berenang, Anda harus terjun kolam renang. Untuk bisa merasakan nikmatnya berdagang, harus punya dagangannya. Setuju? Jangan menunda-nunda. Mulailah dari sekarang. Pohon yang besar diawali oleh bibit yang kecil. 1000 anak tangga diawali oleh anak tangga pertama. Jangan pernah engkau berharap sampai ke 1000 tangga kalau engkau tidak pernah menginjakkan kaki di anak tangga pertama. Sampai jumpa di forum-forum bisnis lainnya. Selamat, semangat terus anak muda, bangkit, bangun Indonesia. Mudah-mudahan dengan kekayaan yang sahabat-sahabat miliki dari hasil dagang, bantulah banyak orang, bantu Indonesia, mudah-mudahan menjadi negeri yang Allah berkahi dan semuanya. Salam hangat dari Ustaz Hendra untuk semuanya. Salam dagang, salam bisnis syariah, ayo berdagang, mudah-mudahan berkah dunia akhirat. Setuju? Rajin sedekah, insya Allah masuk surga. Salam hangat, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.